Woi, Nepos, Nepos memang jadi familiar ya di TikTok belakangan ini, tapi kalian tahu nggak? Kalau kata Nepos ini sudah lama digaungkan oleh salah satu anggota DPR RI yang aktif sekarang beberapa tahun lalu ketika berseteru dengan seseorang. Nah, kata Nepos sendiri bisa jadi singkatan dari banyak hal ya guys. Misalnya nepotisme, nenek menopos, nenek pansos, nelpon polisi, nenek popstar, nenek podcast. Ya masih banyak lah ya. Karena memang kata ini tidak termasuk dalam bahasa resmi KBBI. Jadi bisa ditafsirkan macam-macam tergantung konteksnya. Nah, fun fact-nya guys, belakangan ada seseorang yang justru menyebut dirinya sendiri dengan kata nepos di story atau kontennya. Menurut saya ini bukan karena dia menerima sindiran ya, tapi lebih ke strategi self-branding yang terencana, semacam mengafirmasi hinaan menjadi alat pencitraan. Dan kita juga jangan terlalu naif ya guys. Strategi seperti ini menurut saya punya tujuan hukum. Karena kalau istilah nepos sudah dijadikan sebagai nama panggung atau self-branding seseorang, maka kritik atau sindiran netizen yang pakai kata itu bisa dimanipulasi jadi pelanggaran. Entah dilabeli sebagai bentuk pencemaran nama baik atau mungkin perundungan. Nah, maka dari itu saya cuma mengingatkan guys ke teman-teman semua, hati-hati dalam bernarasi. Kritikan itu boleh, tapi pastikan tidak merujuk pada istilah yang bisa dimanfaatkan balik oleh pihak yang sedang kita kritik. Karena di era digital seperti saat ini guys, strategi membungkam suara publik itu nggak melulu frontal. Kadang dimulai dari hal-hal yang terlihat kecil seperti satu kata yang tiba-tiba didaftarkan jadi milik pribadi. Jadi ya netizen apalagi pengikutnya si Nikita Mirzani, aku bilang sama kalian lagi ya, aku itu sekarang jauh lebih tenang hidup aku tanpa dia. Iya kan? Memang iya, lebih tenang, tapi kalau sekarang nggak terkenal. Aku tidak butuh terkenal, dan aku tanpa terkenal juga udah banyak bisnisnya. Iya, banyak bisnis, nggak butuh terkenal. Tapi hari-hari postingan kau menyintil Nikita Mirzani terus ya kan. Pokoknya aku sekarang lebih namaste, nggak butuh terkenal. No, kemarin kau ikut persidangan si Sahrul ngapain? Biar terkenal kan. Udahlah, amnesia mulu, kebanyakan miring sih. baru aja kemarin gue membahas tentang si manusia silver abu-abu itu, tentang skincare yang dia jual overprice dengan 3 juta per paket yang tidak masuk akal itu. Dia aslinya tidak putih sama sekali. Tidak seperti yang dia live sama ini, live jualannya dia, enggak. Jadi udah, ya, lu tuh the real mafia skincare. The real. Ini gue ngomong berdasarkan bukti dan fakta gue ya, karena gue ada fotonya. Tapi kan di sini kalau misalnya gue up dia punya foto, dikit-dikit lapor. Namanya juga duta lapor gitu, ya kan. Tapi intinya aslinya dia nggak putih guys, nggak putih. Lu bener-bener lu manusia terbuat dari apa? Lu udah menipuin masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini. Lu bilang skincare lu memutihkan, sementara lu nggak putih. Lu pakai filter apa selama ini? Gue bertanya-tanya. Ngeri banget lu, emang lu pada saat menjual suatu skincare lu nggak merasa berdosa dalam diri lu ya? Lu aja nggak putih. Dia nggak putih ya guys ya. Gue udah lihat dia 3 langkah dari depan gue, 3 langkah dari depan gue. Dan di situ gue lagi nunggu boarding gue. Jadi gue duduk setengah jam di situ di kursi gue. 3 langkah di depan gue. Dia nggak putih sama sekali. Mukanya kusem. Ini gue berbicara jujur ya. Ada beberapa teman-teman gue yang gue share dia punya muka. Lu bener-bener mengerikan banget. Lu udah menjual skincare overpriced banget yang belum tentu juga ingredientsnya itu bagus, ditambah muka lu nggak putih. Filter yang lu gunain selama ini filter apa? Lu jahat banget beneran, holy motherfucker. Gue sampai tersyoke. Untuk junjungannya ya yang bilang, lu kenapa nggak langsung samperin dia aja? Cuy, ogah banget gue samperin dia, si duta lapor. Nanti kelepasan gue malah muate dia, kan nggak lucu. Ntar gue malah di LP lagi sama dia. Dia kan gila-gila lapor, apa-apa lapor, ini lapor, ono lapor, si paling lapor. Lu dikit-dikit gak usah lapor deh, kayak merasa punya banyak duit, tapi duit yang lu hasilkan tuh hasil duit menipu. Oke, halo guys. Jadi
Koko Online mau sedikit bahas ya perihal skincare, karena kan memang isu skincare ini luar biasa, banyak sekali yang terpengaruh, banyak sekali yang terprovokasi, kemudian banyak sekali yang yang heboh lah dengan drama-drama yang dibuat oleh mafia-mafia skincare. Intinya ya, kalau kalian ingin menggunakan skincare atau membeli skincare, utamakanlah pada kebutuhan kulit kalian. Jangan sampai kemakan sama iklan. Iklan itu cuman untuk standar promosi saja guys. Mempromosikan bagaimana agar bisa mendapatkan konsumen yang banyak. Cuman kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, usahakan apa yang kita beli itu sesuaikan pada kebutuhan kulit kita. Apa kebutuhan kalian itu apa? Misalkan kalian wajahnya berjerawat nih, jadi kalian fokuskan dulu nih, kandungannya saya beli adalah mungkin untuk memperbaiki skin barrier yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid, kemudian yang mengandung salicylic acid untuk dengan dengan skala tertentu ya, misal berapa persen atau 2% salicylic acid. Jadi itu adalah pelan-pelan mengobati. Nah, jadi kalau kalian ujuk-ujuk kemakan sama iklan skincare seperti dalam 3 hari kulit kita akan putih, akan bersinar, akan glowing, meledak, menyala, begitu kata ular ya. Padahal ya, yang kita cari dari sebuah skincare itu adalah kulit yang sehat, kulit yang bersih, dan terjaga dari kerusakan kulit itu guys. Kalau kalian ujuk-ujuk kemakan sama iklan ya, siap-siap nanti akan ketipu. Nanti akan muncul namanya korban-korban dari skincare abal-abal. Intinya fokus pada permasalahan kulit ya. Jangan sampai skincare itu yang kita inginkan menjadi malapetaka untuk badan kita sendiri, seperti penggunaan merkuri, hidroquinone. Kalau merkuri itu haram guys, jangan sampai merkuri itu masuk ke dalam tubuh kalian. Kalau untuk hidroquinone itu usahakan kalian berkonsultasi pada dokter, karena produk yang mengandung hidroquinone itu adalah produk yang memang sudah ditakarkan oleh dokternya untuk satu pasien. Jadi setiap orang itu tidak boleh sama guys. Jadi memang hidroquinone itu adalah produk yang tidak bisa dijual secara bebas, karena itu adalah medis. Orang medis yang boleh menentukan, yang boleh memberikan standar atau takaran hidroquinone pada permasalahan kulit orang. Jangan dijual secara itu. Kan udah banyak nih mafia-mafia skincare yang menjual produk yang abal-abal, yang mengandung hidroquinone. Kan sudah banyak tuh. Intinya masyarakat Indonesia harus cerdas, jangan sampai tertipu, jangan sampai kemakan sama iklan-iklan kulit putih. Oke? Semangat terus guys.